Pak Haji punya saran buat pemain-pemain yang baru mau muncul, Pak Haji? Kan banyak pemain baru muncul itu punya keraguan. Mau main takut salah jalan, kan suka ada yang bilang begitu, Pak Haji. Mau main merpati takut salah jalan, takut salah. Main awal tuh seperti apa sih yang benernya? Kalau saran dari Pak Haji buat pemain-pemain merpati yang baru mau main. Jadi kalau saran saya berdasarkan pengalaman, jadi kita tahun 2001 itu mulai bermain merpati. Kita mulai bermain merpati itu bukan beli merpati dulu, kita buat kandang dulu tuh. Buat kandang dulu. Nah setelah kandang selesai, baru kita mantau burung-burung mana yang bagus. Baru kita beli tuh. Jadi setelah punya 10 burung, baru dulu itu kita berani ke kalangan main. Alhamdulillah, jadi langsung juara. Langsung bisa menjuarai Serang dengan Cilegon. Jadi tidak dari papan bawah dulu gitu. Langsung ya. Jadi emang untuk pemain baru itu kita pertama jangan emosi. Dalam hal pembelian. Karena di merpati itu banyak penyamunnya. Banyak penyamun. Ya. Terus burung kita jelek, teman kita makin banyak. Betul. Burung kita bagus, kandang kita sepi. Oh iya. Jarang ada yang mengunjung ke kandang kita. Itu artinya apa tuh, Pak Haji? Ya karena kan gini. Ya kata saya itu dari merpati itu banyak penyamunnya. Prestasinya sejengkal, ceritanya 1 kilo. Gitu. Jadi kalau buat tipsnya buat para pemain baru, pantau dulu di lapangan. Di lapangan. Berapa kali pantau setidaknya, Pak Haji? Sedangkan kan banyak nih kita main ke lapangan A, burung itu udah bisa juara sekali. Wah, kita kebawa emosi mungkin Ya tadi betul. pengen gitu. Tapi kalau saran dari Pak Haji seperti apa? Kalau saran dari Calaga, kalau memantau di satu kalangan itu coba lihat sampai 3 kali pertandingan. 3 kali pertandingan. 3 kali pertandingan konsisten. Silakan ambil itu burung. Nah, karena kadang-kadang burung itu ada performanya tiba-tiba dalam satu event keluar. Nah, kemudian event berikutnya hilang lagi prestasinya. Nah, jadi banyak burung yang membuatan kejutan atau kagetan tuh. Juara kagetan. Juara kagetan gitu. Berarti saran dari Pak Haji mah minimal 3 kali pantau. Ya, 3 kali pantau. Kemudian jangan percaya terhadap video-video. Lebih apalagi baik sekarang banyak video ya di sosial media kan. Lebih baik lihat oleh mata kepala sendiri ke kalangan. Karena apa? Yang paling sakit hati itu pemain merpati itu kalau beli dibohongin. Iya. Itu mungkin bikin kapok orang ya. Itu tuh. Baru mulai gitu kan. Mungkin itu udah beli video ternyata nggak sesuai, akhirnya nggak jadi semangat main burungnya. Ya mungkin harus Calaga kalau beli burung dari luar itu minimal 3 giringan dicoba di sini. Dicoba langsung di Serang. Di Serang. Kemudian diaduin dengan punya player-player kita. Kalau player kita kalah, nah, kita ambil. Kalau masih kalah sama player kita, ya kita kembaliin lah, nggak diambil gitu. Iya. Berarti setidaknya syarat burung yang bisa masuk ke Calaga ya seperti itu. Ya harus ngalahin burung player yang ada di sini dulu dong. Iya gitu. Iya benar-benar. Baru kita ambil gitu. Apa perubahan lah merpati kolong dari perlombaan mungkin dari Pak Haji turun 2004-2005 sampai sekarang di tahun 2023. Perlombaannya seperti apa? Jadi emang kalau untuk perlombaan dan untuk aturan ya emang makin hari makin bagus. Nah, cuman ada cumannya. Keindahan burung tidak tercapai. Karena jarak makin pendek. Nah, kalau dulu kan minimal 1.200. Dulu 1.200. Sekarang cuma 800. Kemudian gengsinya hilang juga. Gimana tuh maksudnya gengsi hilang, Pak? Yang dimaksud gengsinya itu gini, kalau dulu ada event motoran, itu hampir seluruh tim tumpah di satu titik mainnya. Terfokus di satu titik. Sehingga adu kualitas burung itu kelihatan gitu.
Kalau sekarang kan hampir tiap minggu atau tiap giringan ada lomba mobilan di mana-mana. Iya, benar. Sehingga tim-tim besar itu tidak sempat pada ketemu tuh, Iya. terpecah. Iya. Sehingga kualitas burung juga ya segitu-gitu aja gitu. Makanya pengadaan Liga PMKN itu sebenarnya tujuannya seperti itu kan? Ya, sebenarnya dengan adanya liga itu kita mencoba PMK itu untuk menata sehingga lomba itu tidak berbenturan. Oke. Nah, tidak berbenturan, kemudian lomba di satu titik, semua tim-tim ketemu sehingga jalinan silaturahmi ada gitu. Kenapa kita nggak bisa ngambil untuk daerah seberang atau daerah Jawa itu buat ikut PMKN itu? Contoh kan ada lapak besar kayak Selatri, kayak maksudnya lapak-lapak lain lah di situ kan. Kalau memang mereka bisa ikut kan, setidaknya apa tujuan atau membalikan seperti dulu lah Pak Haji ya, biar kita tuh main di satu titik itu kenapa nggak bisa tercapai Pak Haji kira-kira? Jadi emang itu ya perlu proses karena sekarang itu merpati itu udah menjadi industri. Iya. Nah, kemudian kalangan juga udah menjadi bisnis. Betul. Nah, sehingga teman-teman komunitas merpati itu pada berlomba-lomba buat kalangan. Mungkin sama juga dengan kicauan. Iya. Berlomba-lomba buat gantangan. Iya. Iya. Nah, itu. Nah, sehingga terpecah tuh. Masing-masing ya dengan ego masing-masing, dengan kepentingan masing-masing ya, sehingga PMKN itu dan PPMB itu udah berusaha merangkul mereka. Nah, dengan Sumatera tahun kemarin kita terwujud Liga PMKN Jabodetabek Sumatera. Iya, betul. Nah, cuman juga kan itu juga menjadi suatu beban berat juga emang buat komunitas merpati. Jadi emang kayak saya tim Calaga untuk memenuhi kewajiban PMKN ya, 1,5 tahun kita muter tuh Jambi, Palembang, wah terus-terusan ke Jawa itu. Nah, cuman ya emang rekan-rekan Jawa yang kita harapkan bisa juga ikut serta di sini ya itu susah tercapainya gitu. Ya karena mungkin karena ego itu yang tadi disebutkan. Ya. Karena ada ego, kemudian ada gengsi kedaerahan juga, gitu. Itu. Nah, cuman gini Pak Haji, kalau ngelihat dari yang tadi Pak Haji sebutkan kan perlombaan makin baik, ya peraturan semakin lama semakin tertata dengan bagus. Ya. Nah, Denny mau nanya dampak ke permainan merpati itu loh Pak Haji, ke UMKM-nya. Misalkan kayak kalau dulu mungkin pengrajin dongdang bisa dihitung dengan jari ya. Mungkin sekarang kan sudah makin banyak. Dongdang yang dulu kayu mungkin yang buat jemur sekarang sudah bisa pakai aluminium kan gitu. Itu kalau menurut Pak Haji sendiri dampak UMKM-nya seperti apa sih Pak Haji? Sebenarnya ya dampak UMKM dari merpati itu emang banyak juga gitu kan. Dari pengrajin dongdang, dari pengrajin gupon, ya betul, dari pengrajin kandang. Nah, kemudian tumbuh juga industri-industri peternak. Betul. Nah, cuman emang setelah COVID itu ini ya semuanya ambruk juga, peternak juga, gitu. Nah, itulah yang kita harapkan bisa bangkit kembali. Nah, menurut saya bangkit kembalinya itu ya dengan bersatu semua komunitas merpati untuk mengadakan satu event, event bergilir, jadi tidak bertabrakan gitu. Nah, contoh konkretnya seperti apa Pak Haji? Kayak seperti contoh gitu, kita ngadain lomba di Jabodetabek. Nah, dari Jawa datang ke satu titik. Kalaupun Jawa datang, kalaupun di Jawa ngadain lomba, kita datang juga. Nah, sehingga gengsi lomba itu tercapai gitu. Ya, apalagi dengan komitmen-komitmen dari beberapa daerah ya Pak Haji. Ya, memang pada saat dijadikan suatu ada event dimanapun itu, ya memang mereka mau hadir, komitmen dengan kehadiran mereka. Gitu. Jadi kalau saya katakan sekarang itu ya eventnya itu kalau saya belum ada namanya event nasional sekarang jadinya. Jadi semuanya event kedaerahan. Kalau di main ayam mungkin event kelas sompokan. Iya, kena coba.
tergantung juaranya lombanya di mana gitu. Ya iya, Lombanya sekarang kan siapa, ya mau dibilang lomba nasional, mana daerahnya yang datang? Iya, iya. Gitu. Kita bicara nasional ya dari berbagai daerah Iya. yang hadir, tumpah ada di satu tempat kan. Iya itu. Nah, itulah sekarang yang tidak tercapai gitu sebenarnya mah gitu. Berarti kalau dampak yang tadi balik lagi ke UMKM-nya sendiri, berarti permainan merpati ini sebenarnya sudah harusnya layak diperhatikan ya Pak Haji ya? Ya sebenarnya kayak layak diperhatikan, contoh kayak sekarang kayak PPMB. Kita menjalin dengan pemerintah daerah. Ya. Nah, jadi tiap event kita ada dukungan dari pemerintah daerah. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan tahun depan PPMB dapat anggaran rutin dari pemerintah Kota Serang gitu. Nah, jadi saran saya itu ya komunitas itu punya akta yang sah, akta notaris, nah diajukan ke pemerintah daerah, jadi sehingga menjadi permainan masyarakat, masuk namanya di Kormi tuh. Oke. Itu jadi permainannya jadi sah gitu. Ya, contohnya mungkin PMKM ya, berdiri di dalam satu paguyuban. Ya, gitu. Yang memang aktanya sudah jelas, ya perizinannya sudah ada, kan gitu Pak Haji ya. Sehingga kita kalau udah ada badan hukum ngadain lomba itu nggak repot-repot gitu, ngurus perizinannya gitu. Iya betul, betul. Jangan lupa subscribe channelnya. Tapi aku lupa deh nama channelnya apa. By the way, kamu jangan nakal ya di sana.